Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain 5 menit lagi ya, Kak, ya. Ya, siap. Tes 1 2 3 1. Ini memang nggak bisa kebuka nih, kekunci kalau nggak isi dulu. Iya. Tetap ke 3.1C.1B. Berarti ini 12 RTL 1. Berarti 2 kali tetap maya lagi sisanya, Kak. Sisa 2 kali tetap maya nih. Yang udah selesai ayam tomoko. Hindai, Kak. Lagi sibuk. Oke. Kayaknya Ya, dia pasti pilkada. beritahu ini balong biarnya. Banjir lapangan banjir. Kayak apa nih? Ikan masih mending banjir. Ampun, hujan bakal hujan terus. Mana lapangan kedada lagi lah. Nyewa di GPO aja kayak di. Man, anu suji senyap kam. Aku nih malam ini mulai malam semalam betungguan terus nih. Kalau ada nama tarik. Heeh. Ada kawan ada Dinta ini nah. Udah Bawaslu. Dinta. Kemumpung, gimana suaranya Kemumpung? Bolanya sudah jadi kah? Jadi nampunan politik ke Mumpung. Lepah halua. Lepah Kagos. halua itik kareh gabi. Mumpung Bawaslu di dalam room nah lah kasih bilang berjalan mantar amplop ya kalau. Mana Kak Dedi ini? Kak Dedi ini nah, Master. Dia disibuk gerilya lagi. Sibuk kah Kak Dedi? Kak Dedi enak, ada Rano referensi dari Ibu Pertiwinya. Kan 2. Dari referensi berat kelas sila ya. Gimana nih Kak Heru? Kondisi lapangan ini banjir, hujan terus, aduh. Ya disesuaikan aja Kak. Kayaknya lapangannya dalam tadi banjirnya ya. Lumayan Bagus. enggak? Pakai bola tangan yang di air tuh. Jadi polonya. Polo air kah? Polo air kah? Iya. Bola air. Bola air. Modifikasi poli pantai jagenane. Ya, di air.
Oke, baik. Gimana Kak teman-teman yang lain? Kita tunggu atau gimana? Sambil jalan aja Kak, karena kebetulan kita satu JP aja. Oke, sambil berjalan ya Kak. Kayak di sini nanti itu ada seperti kita kemarin itu pas persiapan aksi nyata ya. Ada mindfulness dengan teknik stop. Ini kita baru hadir 4 orang saja ya. Oke, Kak Ferry hadir. Selamat datang Kak Ferry. Oke, kita tunggu bentar lagi ya Kak ya. Oke, bagaimana Kak? Kita lanjut sambil nunggu yang lain. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, hari ini kita lanjut ke dalam tatap maya kita. Izin sebentar ya Kak ya, saya kondisikan dulu. Oke, baik Kak, kita lanjutkan. Baik, pada hari ini kita sudah masuk ke dalam rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk kegiatan hari ini kita 1 JP pertemuan yaitu dalam mode daring. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan rencana tindak lanjut kegiatan PJOB. Oke, baik Kak. Selanjutnya kita akan melakukan mindfulness dengan teknik stop selama 2 menit. Oke. Baik Kak, untuk waktu ini dalam teknik stop ini kita sudah pernah laksanakan pada saat kita pengarahan aksi nyata kemarin ya Kak ya. Nah, sekarang kita laksanakan lagi di kegiatan RTL ini. Oke.
Baik, silakan kakak-kakak untuk mencari tempat duduk yang tenang, yang tepat, senyaman mungkin kakak-kakak duduknya. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Nah, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, sudah mencari tempat duduk yang senyaman mungkin? Oke, kita mulai 2 menit ya Kak ya untuk teknik stop. Silakan rilekskan badan, boleh pejamkan mata. Ikuti semua, fokuskan hati dan pikiran, tenangkan semuanya. Kita fokus dalam pembelajaran, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikannya. Oke, kita mulai ya Kak ya. Oke. Oke, baik. Kita sudah selesai untuk mindfulness kita hari ini. Bagaimana kakak-kakak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, baik. Oke, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama. Oke, boleh Kak? Silakan dari Kak Agus, Kak Armoko untuk memimpin doa. Silakan salah satunya. Oke, silakan Kak Agus. Baik, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan Zoom kita malam ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Agus. Oke, baik Kak. Kita akan lanjutkan setelah kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kesepakatan bersama. Nah, di sini di kesepakatan bersama sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu menyalakan kamera jika tidak terkendala jaringan, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Nah, di sini nanti kita akan banyak belajar atau banyak berkolaborasi menggunakan fitur chat ya Kak ya.
Terus kemudian selanjutnya klik raise hand jika ingin bertanya, terus kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu kesepakatan kita hari ini. Apakah ada lagi Kak dari kesepakatan ini yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Cukup Kak, cukup. Oke, cukup ya Kak ya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan kita pada sesi hari ini. Nah, jadi yang pertama adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Nah, di sini dalam merefleksikan pembelajaran ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Kakak sampaikan di fitur chat ya Kak ya. Jadi kita memaksimalkan fitur chatnya. Oke Kak Ferry. Terus kemudian selanjutnya adalah memahami penugasan dan rencana tindak lanjut. Nah, di mana dalam tujuan yang kedua itu nanti kita akan lebih memahami lagi bagaimana proses KKK dalam melaksanakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah pertemuan ini. Jadi 1 minggu ke depannya nanti kakak akan berproses untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam agenda. Jadi agenda kita hari ini yaitu pendahuluan, tadi kesiapan belajar kita sudah laksanakan, mindfulness, terus kemudian penyampaian tujuan dan komitmen bersama. Terus kemudian yang kedua adalah refleksi awal. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke dalam refleksi awal, itu sekitar 10 menit ya kayak waktunya dalam melaksanakan refleksi tersebut. Terus yang ketiga adalah penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masanya. Nah, itu nanti waktunya adalah sekitar 20 menit untuk penyampaian RTL tersebut. Yang keempat adalah dialog, diskusi, tanya jawab. Nah, nanti pada saat kita sudah selesai penyampaian RTL-nya, baru kita akan laksanakan dialog atau diskusi apa saja yang belum kakak ketahui, belum pahami, atau menyampaikan kesulitan ataupun rencana-rencana yang akan dilaksanakan nanti. Terus yang terakhir adalah penutup. Nah, jadi ada 5 agenda kita pada hari ini dalam pertemuan tatap ini. Oke, baik Kak, kita akan masuk ke agenda yang kedua yaitu tentang refleksi awal. Oke, silakan kakak boleh bersiap untuk kita masuk ke dalam refleksi awal, yaitu kita mengaitkan kembali pada pembelajaran modul 3. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan refleksi, saya mau ingin tahu dulu nih, seberapa sudah level kesiapan kakak-kakak belajar? Silakan. Boleh diklik di fitur chatnya. Dari rentang 1 sampai 10, kira-kira berapa, Kak? Oke, Kak Armoko 8. Kak Edi 9. Mantap, Kak Edi. Silakan, Kak Agus, Kak Peri, Kak Wani. Kak Agus 8. Oke. Kak Peri, Kak Wani berapa ini? Oke, sambil menunggu Kak Peri sudah 7 karena sinyal suara kadang hilang. Dan Kak Wani 6. Oke, saya ingin tahu nih pendapat dari Kak Wani. Gimana Kak Wani? Silakan boleh buka mikrofonnya. Kenapa kesiapan belajar Kak Wani masih di posisi 6? Silakan Kak Wani. Iya Kak, baik. Karena kalau jam malam ini ya maklum sajalah Kak. Ini ada anak kecil kan, jadi agak susah biasanya jam dia untuk tidur. Jadi itulah Kak alasannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wani. Jadi karena jam malam ya Kak ya, waktunya tidurin. Oke, terima kasih Kak Wani. Ya, Oke, baik, ini Kak. tadi ada yang paling tinggi Kak Edi. Oke, silakan Kak Edi. Saya mau tahu nih kesiapan Kak Edi.
karena sampai saat ini antusias terhadap PKG ini sangat luar biasa karena saya juga memerlukan informasi-informasi yang terbaru untuk menambahkan kognitif saya. Mungkin itu alasannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Edi. Oke, selanjutnya setelah Kakak sudah mengukur dari kesiapan Kakak untuk belajar hari ini, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Oke, tujuan bentar Kak. Tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut (RTL), yaitu perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini sebelumnya kita sudah bahas dalam pertemuan di modul 3 ya Kak ya, tatap maya 1 dan tatap maya 2. Nah, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, nanti dalam aspek penilaian ini akan saya sampaikan di agenda berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi awal. Oke, kita akan kembali mengingat pembelajaran berbasis proyek, yaitu pada modul 3 yang sudah kita laksanakan kemarin tatap maya 1 dan tatap maya 2. Nah, untuk pertanyaan refleksi yang pertama adalah bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Bagaimana menurut Kakak? Apakah akan lebih efektif atau akan lebih sangat berkolaborasi sehingga pembelajaran berbasis proyek ini bisa terlaksana dengan baik? Silakan. Bagaimana menurut Kakak nih untuk tentang hal ini? Silakan boleh diketik di kolom chat. Oke, silakan Kak. Jadi jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, bagaimana menurut Kakak? Silakan boleh diketik di kolom chatnya. Oke, dari Kak Edi sudah. Oke, dari Kak Edi adalah sangat terbantu karena bisa bertukar pikiran mengenai penyampaian pembelajaran yang baik itu seperti apa dan bagaimananya. Oke, siap. Terima kasih Kak Edi. Silakan kakak yang lain boleh disampaikan langsung di kolom chatnya. Dari Kak Armoko, bahwa sangat membantu di mana rekan sejawat bisa memberi masukan dan arahan dalam setiap kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Oke, terima kasih Kak Armoko. Dari Kak Agus, bahwa dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya bisa mendapatkan masukan atau evaluasi berdasarkan pengalaman yang dimiliki rekan sejawat sehingga pembelajaran berbasis proyek menjadi efektif dan efisien. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Silakan Kak Peri, Kak Wani.
Baik, silakan dari Kak Peri sama Kak Wani. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajarnya? Oke, silakan Kak Dedi. Kita sudah sampai ke materi merefleksikan ya Kak Dedi. Jadi di sini menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Itu ya Kak Dedi ya. Boleh dijawab melalui fitur chatnya Kak Dedi. Oke, dari Kak Wani, bahwa sangat membantu karena bisa berbagi ide pengalaman, meningkatkan kualitas pengajaran, saling mendukung, dan memberi masukan antar teman sejawat. Oke, kasih Kak Wani. Oke, kita akan lanjutkan yaitu dengan pertanyaan berikutnya. Nah, di sini, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan kakak boleh dijawab di fitur chatnya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Bagaimana pelibatannya? Terus kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan boleh ditulis di kolom chat. Oke, dari Kak Mumpung bahwa sangat bermanfaat karena belajar bersama akan banyak pengalaman hal yang didapatkan dan membantu saya memberikan masukan dalam menerapkan pembelajaran dengan baik. Oke. Dan dari Kak Bari bahwa sangat membantu meningkatkan kreativitas dan memperkuat hubungan antara sesama guru. Oke, terima kasih Kak Mumpung, Kak Wani, Kak Peri. Oke, selanjutnya boleh dijawab di kolom chatnya Kak tentang bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari Kak Armoko adalah sangat antusias dan sudah berdampak. Oke, baik. Terima kasih Kak Armoko. Silakan dari kakak yang lain.
Oke, silakan kakak. Dari Kak Agus bahwa saling berkolaborasi dan melakukan refleksi bersama dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Dari Kak Edi sangat antusias perlibatan teman sejawat dengan berkonsultasi terhadap mereka tentang rancangan dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga mereka merasa sangat berperan. Oke, baik. Terima kasih Kak Edi. Dari Kak Mumpung, ada sebagian yang terlibat mengingat di sekolah saya masih minim pemahaman. Oke, baik. Jadi ada yang saling sangat berantusias sekali ya Kak ya dalam pembelajaran terhadap perlibatan komunitas belajar. Oke, baik. Silakan dari kakak yang lain. Oke, sambil nunggu yang lain boleh kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Yaitu bagaimana melibatkan host, coach, dan overship peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning. Terus kemudian, apakah pemahaman saya terhadap host, coach, dan overship dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, bagaimana menurut kakak-kakak? Oke, dari Kak Dedi bahwa pelibatan rekan sejawat meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke. Mengembangkan hubungan yang baik dengan siswa dan guru lain. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Dedi. Oke, silakan kakak-kakak. Untuk yang selanjutnya boleh diketik di kolom chatnya. Bagaimana melibatkan host, coach, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Oke, dari Kak Wani bahwa sudah antusias dan mulai berdampak baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Wani. Oke, silakan boleh untuk yang selanjutnya untuk diketik di kolom chatnya. Dari Kak Peri bahwa keterlibatan rekan sejawat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih Kak Peri. Oke, silakan selanjutnya Kak, boleh disampaikan di kolom chat.
Oke, bagaimana Kak? Silakan. Oke, dari Kak Armoko sudah menyampaikan bahwa peserta didik akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengapresiasikan ide dan memiliki kendala atau proses pembelajaran. Kak Agus dengan keterlibatan aksi siswa memotivasi dan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, baik, terima kasih Kak Armoko, Kak Agus. Silakan kakak-kakak yang lain boleh disampaikan terhadap pertanyaan refleksi yang ada di slide ini. Oke, silakan Kak. Setelah ini kita akan lanjut ke dalam tujuan ataupun memasuki tentang RTL. Dari Kak Edi bahwa dapat membuat peserta didik lebih merasa terlibat langsung dan berpusat pada peserta didik. Oke, baik Kak Edi. Silakan kakak yang lain. Oke. Sambil tunggu kita lanjut ke dalam ke slide selanjutnya ya Kak. Nah, di sini ada tujuan, yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu dia akan muncul ke dalam paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Oke, sebelum kita lanjut, saya bacakan dari refleksi Kak Dedi bahwa bagaimana melibatkan post dan oversee peserta didik dalam penerapan PJPL untuk melibatkan post dan overnight dalam PJPL, fokuslah pada diskusi, pemilihan topik, dan tanggung jawab pribadi siswa. Dengan cara ini, siswa akan merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Kak Dedi. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik nanti akan bertujuan ke paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Terus kemudian pembelajaran yang berkelanjutannya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini kita sudah sampai ke dalam keterampilan menggerakkan rekan sejawatnya. Oke. Nah, terus kemudian ini ada refleksi dari Kak Mumpung bahwa dengan penerapan pembelajaran PJPL dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat langsung. Oke, baik. Itu tadi Kak dalam pembelajaran pedagogi PJOK untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK kita sudah lewati dalam modul-modul berikutnya. Terus kemudian selanjutnya kita sudah sampai ke dalam keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke, baik Kak Dedi. Oke, kita akan lanjut ke dalam penyampaian RTL. Sebentar Kak. Itu pengertian dalam menggerakkan teman sejawat itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Kak di modul 3, yaitu dalam KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Itu ya Kak ya. Nah, dalam keterampilan menggerakkan rekan sejawat ini, kita bisa saling berkolaborasi dalam komunitas tersebut. Jadi, di dalam komunitas tersebut itu seperti kemarin sudah saya sampaikan, di mana ketika kita mendapatkan ilmu baru, itu bisa kita terapkan ke dalam KBS-nya. Seperti itu Kak Edi. Jadi menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Iya, makasih Kak. Oke, baik. Selanjutnya, oke Kak Armoko silakan. Terima kasih Kak, izin sama kayak Kak Dedi tadi keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini mungkin agak mirip dengan guru penggerak ya, modelnya Kak, seperti itu Kak. Oke, benar Kak.
sama seperti guru penggerak. Jadi menggerakkan rekan sejawat, khususnya yang perlu digerakkan adalah di komunitas sendiri. Setelah kita sudah bisa menggerakkan komunitas sendiri, baru kita bisa menggerakkan komunitas-komunitas lain atau bisa lingkup yang lebih besar lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Baik, bisa kita lanjut Kak. Kita akan masuk ke dalam penyampaian RTL. Oke. Refleksi dari Kak Wani sama Kak Ferry saya bacakan dulu bahwa di sini peserta didik akan lebih banyak terlibat aktif dan lebih antusias dalam pembelajaran. Oke, dan dari Kak Ferry, kemampuan peserta didik dalam berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih Kak Ferry dan Kak Wani. Oke, kita lanjutkan ke dalam penyampaian RTL, rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak laksanakan. Nah, jadi di sini ada pun pengantar tugasnya. Salah satu kompetensi seorang guru PJK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJK ini, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Nah, agar kakak nanti mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, di sini jadi setelah kita selesai mempelajari ketiga modul ini, selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut ini kakak sudah merancang sebuah program berbasis proyek yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, di situ nanti dalam program tersebut bisa menjadi sebuah pembelajaran yang bisa berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melibatkan kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi sebelum merancang harus mempunyai visinya dulu ya Kak ya. Nah, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, yang dimaksud visi ini adalah visi sebuah komunitas ya Kak ya. Jadi dalam membuat komunitas kita harus sudah memiliki visinya. Nah, selanjutnya di sini ada rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, jadi yang pertama ada tujuannya, terus kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat adalah rencana evaluasi program. Nah, jadi setelah kita mempunyai tujuan, jadi kita mulai melengkapi atau membuat sebuah struktur programnya. Habis itu kita lanjutkan keterlibatan komunitas dalam program yang sudah kita buat. Nah, setelah terlaksana program tersebut, kita lakukan rencana evaluasi programnya. Nah, terus kemudian di sini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya amati dan menjadi penilaian bagi saya. Yang pertama adalah bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi bahan tayang ini bukan yang sudah dilaksanakan ya Kak ya, tetapi yang akan dilaksanakan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi untuk notulen atau catatan diskusi ini nanti bisa dilampirkan, gitu ya Kak ya. Atau juga bisa dibuat bahan tayangnya atau sejenis PPT ini.
Terus kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi yang lain relevan. Oke, jika memungkinkan di sini bisa kakak masukkan video. Jika tidak, silakan boleh berupa foto-foto saja, kemudian dibuatlah ke dalam drive, habis itu linknya nanti bisa dilampirkan. Gitu ya Kak ya. Ini untuk aspek yang akan saya nilai nanti Kak. Jadi bahan tayangnya itu bahan tayang yang akan berjalan. Terus kemudian yang kedua ini adalah catatan dari diskusi yang sudah dilaksanakan. Yang 3 dan 4 adalah dokumentasi. Ya. Terus kemudian kita masuk ke dalam rencana tindak lanjutnya. Nah, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ya. Nah, jadi di sini ada modalnya adalah tentang penugasan mandiri ya Kak ya. Jadi dia berkelompokannya mandiri, yaitu yang akan dilaksanakan oleh Kakak. Terus kemudian rencana tindak lanjutnya perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tujuannya apa? Yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, di sini adapun bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahan tayangnya. Yang pertama adalah bentuk rencana tindak lanjutnya. Nah, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar adalah maksimal 9 slide. Ya. Jadi terbatas cuma 9 slide aja nanti yang akan kakak buat bahan tayangnya terkait dengan penyampaian dari proyek yang kakak buat. Terus kemudian komponen-komponennya yang tercantum yaitu yang pertama adalah judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Terus kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasinya. Yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan. Nah, jadi ini urutan dari slide yang akan kakak buat. Nah, yang kesembilan itu boleh ucapan terima kasih ataupun boleh juga dilanjutkan dengan yang lain jika ada. Tetapi yang harus kakak buat di slide PowerPoint adalah ini, ke-8 ini, yang harus tercantum dalam slide PowerPoint tersebut. Nah, perlu diketahui. Berarti itu sudah urut ya Kak ya? Nggih Kak, jadi sudah berurutan gitu ya, dari judulnya sampai ke kemungkinan tantangan nanti. Oke, saya lanjutkan Kak. Jadi untuk keterangannya, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari saya nanti ya Kak ya. Terus kemudian kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di sini nanti ketika kakak sudah membuat PowerPoint ini atau ke 9 slide ini, silakan nanti sampaikan ke komunitasnya. Nah, jangan lupa dalam menyampaikan itu juga harus didokumentasikan. Nah, kemudian yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, terus kemudian notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, jadi setelah nanti selesai dalam pembuatan RTL ini, silakan diunggah ya Kak ya, notulennya, terus kemudian PowerPoint-nya, dan foto atau video. Nah, untuk notulen dengan foto atau video boleh digabung menjadi satu folder drive-nya. Nah, kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat
Rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi setelah selesai kegiatan ini, silakan kakak boleh mengembangkan terus rencana tindak lanjutnya, atau ketika kakak ingin membuat project lain. Nah, itu nanti bisa buat hasil karya kakak ketika menjadi sebuah bukti karya di PMM. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah tentang penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini perlu diketahui bahwa rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah judul program atau kegiatan. Nah, jadi judul program itu berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi diuraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang kaitannya dengan kemarin yang kita merancang pembelajaran berbasis proyeknya. Terus kemudian yang kedua adalah latar belakangnya. Jadi pastikan di dalam latar belakang itu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan mendorong dalam program tersebut. Nanti dijelaskan konteks programnya. Ini harus mencakup karakteristik sekolah ataupun komunitas belajar dalam sekolah ini dan informasi yang relevan ya Kak ya dari aset-aset yang ada. Terus kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat yang terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Nah, jadi sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid atau orang tua dan pencapaian murid ataupun dengan pemetaan aset. Nah, jadi nanti itu disampaikan di dalam latar belakangnya. Terus kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu tentang tujuan program. Nah, jadi untuk tujuan program ini, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berkepihakan kepada peserta didik. Jadi tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi tujuannya harus jelas tentang program PJOK, pembelajaran PJOK. Terus kemudian komponen selanjutnya adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, jadi langkah-langkah ini yaitu tentang nyatakan dan bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam pencapaian ini harus diikuti langkah-langkahnya ya Kak ya. Bagaimana langkah-langkah tersebut bisa mencapai tujuan programnya. Terus kemudian nyatakan rencana yang jelas, jadi menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Dengan program ini, kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Nah, jadi dalam kegiatan capaian ini harus menempatkan murid adalah sebuah peran utamanya ya Kak ya. Jadi paling istilahnya tokoh utama dari pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak laksanakan nanti. Terus kemudian kita lanjutkan ke dalam struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini program yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler ya kayak di sekolah. Nah, jadi jelaskan penguatan program ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan dan kapan program tersebut akan dilakukan.
Terus kemudian identitas dan jelaskan peran anggota komunitas dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program ini. Jadi gunakan informasi pemetaan aset di dalam modul sebelumnya. Jadi boleh kakak sampaikan nanti ke dalam komunitas terhadap aset-aset yang sudah kakak buat sebelumnya itu kak. Kan ada pemetaan aset kemarin. Nah itu bisa disampaikan. Nah, gitu. Terus kemudian contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Ini contoh nama proyeknya misalkan nih, yuk gerak gitu ya. Terus kemudian berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana dari modul pendidikan gerak, penugasan serta menyiapkan rubrik penilaian. Nah, ini salah satu contohnya. Ketika kakak mengambil model pendidikan gerak. Jadi boleh namanya seperti itu. Ini bisa boleh kak kalau mau difoto atau di screenshot di laptopnya. Bisa dipelajari lagi. Terus kemudian selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini dijelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Nah, fokuskan pada bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasikan aset basic thinking-nya. Nah, itu untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Jadi, sampaikan aja Kak nanti. Terus kemudian di sini ada komponen selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, ini sudah tadi ya Kak. Selanjutnya ke dalam rencana evaluasi. Nah, jadi nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi, terus kemudian murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nah, jadi dalam rencana evaluasi ini nanti bisa mengambil dari rekan sejawat atau staf, anggota komunitas maupun dari murid itu sendiri. Nah, ini rencana evaluasi silakan direncanakan apakah rencana evaluasi ini mau dilaksanakan setelah selesai program ataupun ketika program itu sudah berjalan selesai, ada jeda hari kemudian melakukan evaluasi. Tapi yang lebih efektif lagi adalah ketika kakak sudah melaksanakan program ini kemudian melanjutkan ke rencana evaluasinya. Nah, evaluasi ini bisa dari murid, staf, ataupun dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan lainnya. Dan kemudian evaluasi ini juga bisa dibahas di dalam komunitas belajar. Jadi setelah selesai melakukan program, ada pertemuan di komunitas lagi, baru kita bahas rencana evaluasi. Apa sih yang sudah kita laksanakan ini, sudah memiliki keefektifan atau tentang program tersebut. Terus kemudian kemungkinan tantangan. Nah, ini perlu diketahui juga. Nah, jadi jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi dalam kemungkinan tantangan ini nanti bisa disampaikan seperti tadi. Salah satu contohnya keadaan lingkungannya, terus kemudian cuaca yang tiba-tiba tidak mendukung, itu kan salah satu kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Nah, setelah kita mengetahui tantangan-tantangan tersebut, itu bisa kita langsung nih di dalam komunitas memberikan apa sih solusi selanjutnya ketika kita menghadapi keadaan tersebut. Gitu ya, kayak apakah nanti kita ada memilih 2 poin, misalkan kalau misalkan hujan kita laksanakan di dalam kelas atau di aula, terus kemudian apakah akan kita tunda selanjutnya. Nah, dari kemungkinan tantangan ini kakak juga harus menyiapkan solusinya agar nanti ketika pada pelaksanaan itu kita sudah siap jika tantangan itu terjadi. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam aspek penilaian rencana tindak lanjut RTR. Oke.
Jadi untuk aspek penilaian RTL, yang pertama adalah tujuan programnya. Yang kedua adalah kelengkapan rencana dalam struktur programnya. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan yang keempat adalah rencana evaluasi program. Nah, jadi dari keempat aspek ini nanti yang akan menjadi fokus penilaian rencana tindak lanjut yang akan kakak laksanakan. Kak Armoko hilang sinyalnya. Nah, jadi perlu dipahami Kak, boleh silakan kalau ingin difoto atau di screenshot lewat HP atau lewat laptop. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam lini masanya. Lini masa RTL. Oke, baik. Nah, di sini ada pun lini masanya. Yang pertama adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Itu setelah sesi pengantar RTL. Jadi setelah ini boleh kakak menyusun rencana tindak lanjutnya. Terus kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video kegiatan. Terus kemudian notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumentasi lain yang relevan. Nah, jadi untuk pelaksanaan ini rentang waktunya adalah 6 hari dari sesi pengantaran. Jadi setelah ini kita sudah masuk ke dalam menyusun rencana tindak lanjut dan melanjutkan ke penyusunan unggah jika kakak sudah selesai dalam pelaksanaan RTL. Terus kemudian setelah kakak selesai mengunggah ini, kita akan masuk ke dalam penilaian RTL. Setelah penilaian RTL, baru kita masuk ke dalam umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah, di umpan balik RTL ini nanti kita akan bertemu lagi dan kita akan menyampaikan apa sih yang sudah kita laksanakan dan apa keberhasilan yang sudah kakak lakukan di dalam kegiatan project-nya. Terus kemudian ada pun catatan tambahan jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Jika di sekolah kakak nih ada 2 peserta yang mengikuti PKG PJOK. Nah, yang satu adalah bahan tayang dapat disusun masing-masing per peserta terlebih dahulu. Jadi bahan tayangnya asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing yang diunggah di LMS. Terus kemudian yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat berdiskusi. Jadi boleh berkolaborasi tentang proyek apa yang akan dilaksanakan. Terus yang ketiga, untuk dokumentasi dukungnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan di LMS. Nah, ini jika dalam satu sekolah itu ada 2 PKG, peserta PKG PJOK. Oke. Baik, setelah tadi saya jelaskan pengantar rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan, kita akan masuk ke dalam sesi yang keempat, yaitu diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan kakak-kakak yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan untuk rencana tindak lanjut ini. Silakan Kak. Boleh resen. Oke Kak Edi, silakan. Mungkin pertanyaannya satu aja. Itu kira-kira tugas yang kami kerjakan berapa ya? Maksudnya berapa gimana Kak? Berapa banyak? Oke, untuk RTL ini nanti kakak membuat PowerPoint. Itu yang kayak maksimal 9 itu kan Kak. Nah, setelah kakak membuat PowerPoint, nanti kan itu mempresentasikan di komunitasnya. Oh ya. Nah, setelah mempresentasikan itu jangan lupa foto dan videonya itu Kak. Itu. Bagaimana Kak Edi? Setelah itu baru kita melaksanakan RTL-nya. Iya, project yang Kak Edi laksanakan itu apa gitu. Nanti kita laksanakan. Nah, itu digabung dengan foto-foto ketika kakak menyampaikan di komunitas.
Makasih, Ya Kak. gitu. Jadi sebelum kan kayak sebelum kita melaksanakan proyeknya ke siswanya, kita berkolaborasi dulu dengan kombelnya masing-masing. Nah itu jangan lupa untuk fotonya ya Kak Edi. Video juga bisa. Jika memungkinkan silakan pakai video juga. Oke, ada lagi Kak? Kak Peri, silakan Kak Peri. Itu untuk RTL-nya nanti atau untuk komunitas belajar apa kita minta surat izin dari Kepsek? Oke, untuk hal itu kalau di tugas yang akan yang kakak unggah itu tidak perlu sih untuk surat izin Kepseknya. Tetapi kalau jika kakak ingin melaksanakan atau membuat komunitas atau melaksanakan proyek kakak itu kan harus melalui Kepsek terlebih dahulu ya kak ya, berdiskusi langsung gitu. Punya Kak Peri sudah ada komunitas belajarnya belum Kak? Kalau nggak salah sudah ada rasanya. Oh ya itu. Bisa Kak Ya. dijalankan maksudnya mengajak pertemuan untuk membahas tentang RTL PKG PJOK ini. Proyek yang akan Kak Peri buat. Siap Kak. Oke, silakan. Ada lagi Kak? Kak Armoko. Oh Kak Agus. Silakan Kak Agus. Baik, izin Kak. Berarti nanti kita bikin slide PowerPoint dulu di komunitas belajar, penyampaiannya baru kita bikin RTL Kak ya. Iya benar Kak. Jadi bikin PowerPoint dulu, terus kemudian diskusi dengan komunitas belajarnya. Setelah diskusi baru rencana tindak lanjutnya di pesertanya langsung dilaksanakan. Ya. Terus kan kemarin kan di rancangan berbasis proyek itu punya saya untuk asetnya cuma ada 3. Kalau misalnya di PowerPoint nanti dilengkapi jadi 5 atau 6 bisa Kak? Direvisi maksudnya. Bisa Kak, silakan aja untuk yang tugas kemarin kan sudah Kakak kumpul nih. Ternyata di dalam pelaksanaan ini ada penambahan akses atau ada hal yang perlu ditambahkan lainnya. Boleh Kak, silakan. Oke. Baik, terima kasih Kak. Oke, silakan ada lagi Kak. Silakan. Oke, silakan Kak Armoko. Terima kasih Kak, izin Kak. Tadi sinyal keluar masuk ini. Jadi gini. Oke, silakan Kak. Tadi ada dari guru PJOK yang lain. Menyampaikan misalnya kan ini kemarin kan dengan sekolah-sekolah di tempat kita. Nah, kalau saran dari teman-teman yang lain, apakah bisa ini kami misalnya dari kelompok ini kan ada 2 atau 3 orang, terus dari kelas lain ada 2-3 orang. Jadi digabungkan bahas proyek ini Kak. Mana? Maksudnya digabung seperti apa ini Kak? Saya masih belum paham. Oh, jadi gini, proyek yang kemarin kan dibahasnya untuk sekolah kita ini kan. Jadi ini mau digabungkan dengan sekolah lain gitu. Oh, jadi gabung dengan sekolah lain untuk yang proyek yang akan Kak Armoko laksanakan gitu. Nah. Oke, baik Kak. Untuk kegiatan tersebut tentang penggabungan sekolah lain, itu dari kesepakatan dari sekolah lain gimana Kak? Apakah mensetujui dengan adanya kegiatan itu? Kebetulan sekolah lain ada ikut kegiatan ini juga gitu, gimana Kak? Ada ikut di PKG PJOK juga? Ya, benar. Nah, berarti gini. Kalau di sini kan gini. Okay. Jadi kalau di sini kan ada catatan jika peserta di dalam sekolah yang sama gitu ya kan ya.
Ya, Kak Armuto catatannya. Kalau misalkan mau digabungkan ke sekolah yang lain, mungkin nanti bisa Kak kami berdiskusi dulu dengan fasilitator yang lain dengan tanya ke dalam PIC atau adminnya dulu. Apakah boleh seperti itu gitu ya Kak. Nanti secepatnya saya akan tanyakan sih Kak untuk hal ini. Gimana Kak ini Armoko? ini kan cuma ditanyakan aja Kak, kalau misalnya nggak di approve ya memang harus ke sekolah yang punya kita sendiri. Cuman Oke, tadi baik ada Kak. ya, cuman tadi ada dari kok ya KKG kami lah, gimana kalau kita satu tempat aja sambil diskusi kata mereka. Sekalian menyampaikan proyek-proyeknya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya memang Untuk penyampaian proyeknya juga. ya benar. Memang untuk sekolahnya Itu aja hasil ya, proyeknya pasti akan timbul Oke, cuma baik. satu, Kak. Kalau gitu untuk pertanyaan yang ini gimana Kak? proyeknya cuma satu. Iya, satu aja. Enggak, Itu ada berapa proyek Kak? dari masing-masing. Satu atau masing-masing? Masing-masing enggak? Bagus. Untuk pelaksanaannya bagaimana Kak? Nah, dari situ kami kan dari rekan-rekan guru PJOK sambil berdiskusi dulu. Rencananya sih mau hari Kamis nanti ketemunya. Cuman kalau misalnya proyeknya gimana gitu kelanjutannya dengan teman-teman seperti apa tuh kegiatannya itu baru disampaikan nanti hari Kamis. Tapi kalau misalnya kita ke sekolah kita sendiri aja lebih baik kan memang ya kita diskusinya di sekolah kita aja gitu Pak. Oke, jadi yang saya ingin tanyakan gini Kak, untuk pelaksanaan dalam peserta didiknya itu bagaimana Kak? Pelaksanaan Karena dalam proyeknya kan beda-beda nih untuk kegiatannya. Nah, mungkin itu kembali ke sekolah juga sih kalau untuk peserta didiknya. Oh, berarti untuk peserta didik itu kembali ke sekolah, tetapi dalam penyampaian proyek mau gabung gitu ya Kak ya? Ya benar gitu. Oke, baik. Nanti bisa saya diskusikan dulu dengan fasilitator yang lain ya Kak ya, untuk menyamakan persepsinya. Terus untuk dokumentasi kita itu kan cuma foto sama video. Apakah wajibnya foto sama video atau foto aja atau video aja gimana Kak? Oke, untuk dokumentasi jika memungkinkan pakai video silakan. Tapi kalau tidak boleh foto saja Kak, nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Kak. Oke, baik. Ada lagi Kak? Cukup Kak. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain boleh silakan Kak Dedi. Oke, kata Kak Edi kita sepakati foto. Baik, silakan. Sepakat. Berarti Foto kita aja pakai foto Kak dulu Dedi. ya Kak ya. Kak Edi bagus. Karena mungkin kalau video ketika munggah di drive-nya itu agak aneh ya Kak. Iya, agak lama itu apalagi sinyalnya susah. Agak lama Kak. iya, benar. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Berarti pakai foto aja tidak apa-apa. Oke, ada lagi Kak yang Kemarin ditanya? saya mesti kirim dulu. Kemarin kirim video, mesti kirim dulu ke pelangka dulu videonya kemarin suruh saudara masukin. Oke, siap. Kemarin punya aku. Besok kita bungkus sih. Silakan Kak Peri, bungkus Kak Peri untuk kita. Oke, Jaringannya. silakan. Ada lagi yang ditanyakan Kak? Kita sudah lewat dari 1 JP. Apakah ada lagi Kak? Kak Armoko, Kak Dedi. Kak Dedi silakan Kak Dedi. Ya, terima kasih Kak ya. Yang saya tanyakan itu bentuk RTL-nya itu seperti apa itu Kak? Gitu. Dengan yang di PowerPoint itu. Karena saya kan masih belum paham. Oke, jadi gini Kak Dedi, tadi sudah saya sampaikan untuk bentuk PowerPoint-nya itu memasuki 5 aspek ya Kak Dedi ya. Bentar saya carikan dulu. RTL-nya itu sesuai proyek yang akan Kak Dedi laksanakan ya Kak ya. Kemarin kan ada merancang proyek
berbasis project. Oh, yang itu Kak ya? Iya, Oh. jika ingin diperbarui bisa, tapi kalau pakai yang itu aja sih Kak. Nah ini Kak Dedi. Jadi ada 4 komponen nih di dalam PowerPoint. Nah ini Kak Dedi, untuk masalah bentuk PowerPoint-nya. Jadi ada 8 komponen. Yang pertama itu judul program atau kegiatan, terus latar belakang dari judul ini, project yang Kak Dedi buat, terus tujuan programnya, habis itu capaiannya dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Terus kemudian nanti ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Dan yang keenam itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau aset. Nah ini tentang aset sekolah ya Kak ya, yang keenam. Yang ketujuh itu rencana evaluasi. Baru yang kedelapan itu kemungkinan tantangan. Nah kemungkinan tantangan itu yang saya sampaikan itu tadi tentang masalah cuaca ataupun kendala-kendala teknis lainnya gitu Kak Dedi. Gimana Kak Dedi? Ya, paham Kak. Oke. Ini ada yang resen Kak Armoko, Kak Agus. Kak Armoko. Kak Agus. Baik, terima kasih. Izin bertanya lagi, Kak. Oke, silakan Kak. Ini kan untuk RTL-nya ini berkaitan dengan komunitas belajar. Jadi ini bagaimana kalau di sekolah saya kan belum ada komunitas belajarnya. Apakah itu masih bisa diterapkan nanti, Kak? Oke, baik Kak Agus. Jadi kita kembali ke dalam modul 1 ya Kak Agus ya. Karena di sekolah itu belum ada komunitas, nah disitulah peran Kak Agus untuk membuat sebuah komunitas Kak Agus. Gitu. Terakhir, jadi kembali. Ayo Kak Agus, semangat bikin komunitas. Apakah ada prosedur untuk bikin sebuah komunitas di sekolah, Kak? Misalnya ada tahapannya atau prosedurnya lah istilahnya. Oke, baik Kak Agus. Untuk masalah prosedur di dalam pembuatan komunitas, yang terlebih dahulu adalah Kak Agus harus koordinasi kepada kepala sekolahnya terlebih dahulu. Nah, kemarin di modul 3 yang Tatap Maya 1 kan ada tuh Kak Agus tentang KBS nih, komunitas belajar sekolah. Nah, di dalam modul 1 itu nanti Kak Agus bisa berkoordinasi dulu kepada kepala sekolahnya kalau misalkan nanti Kak Agus ingin membuat sebuah komunitas belajar. Nah, di dalam berdiskusi itu Kak Agus harus menyiapkan kira-kira nama apa yang akan menjadi apa itu namanya Kak? Nama komunitas belajarnya itu apa. Terus kemudian Kak Agus juga harus bisa dapat visinya. Itu sih penyampaian yang awal pertama. Nah, jika komunitas itu sudah, misalkan dari kepala sekolah sudah meng-ACC, oh baik, ternyata sudah di-ACC oleh kepala sekolah. Nah, baru disitulah Kak Agus membuat sebuah rapat diskusi tentang pembuatan komunitas tersebut. Gitu Kak Agus. Jadi harus berdiskusi dulu, yang terutama itu harus berdiskusi dulu kepada kepala sekolah. Baru setelah kepala sekolah menyetujui, Kak Agus bisa melaksanakan rapat kerja kepada guru-guru yang lain seperti itu. Itu untuk prosedur penyampaiannya Kak Agus. Ya, ini Kak, kemarin kan di SD tetangga kami sini kan itu ada komunitas belajar dan itu ada ketua komunitas belajarnya juga. Dan saya lihat itu untuk setiap kegiatan komunitas belajar itu ada yang diupload di akun ketua Kombal itu. Apakah itu memang komunitas belajar ini ada akun pelaporannya misalnya, atau hanya sebatas kita bikin di sekolah saja tanpa ada kaitan dengan dinas misalnya di SDIK? Oke, baik Kak Agus. Sebenarnya untuk komunitas belajar ini dari tahun-tahun kemarin sudah berjalan sih Kak Agus. Apalagi adanya program guru penggerak. Nah, jadi dalam komunitas belajar itu pasti ada strukturnya, struktur organisasinya. Nah, terus kemudian untuk pelaksanaan masalah tentang
posting atau upload segala kegiatan. Nah, itu dari kreativitas sih Kak Gus, kreativitas dari komunitas tersebut. Tetapi karena kita sudah memiliki PMM, kalau bisa memang gitu Kak Gus, komunitas yang kita miliki itu bisa terdaftar di PMM. Tapi ada tahapannya lagi Kak Gus untuk terdaftar di PMM. Cuma kalau ingin update tentang komunitas tersebut, boleh di media sosialnya. Gitu. Untuk pelaporan tersebut, biasanya itu dibuat dari ketua komunitas kalau nggak salah Kak Gus. Cuma untuk pelaporan ke dinas atau yang lain, itu seperti yang komunitas yang saya jalankan, itu masih di lingkup gugus aja sih untuk komunitas saya ini. Kalau misalkan dalam komunitas yang sampai ke dinas atau yang lain, itu mungkin dari komunitas yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Gitu. Seperti yang ada ini kan kayak KGP itu kan tentang guru penggerak, itu kan pasti berkaitan dengan kedinasan itu, dinas itu. Oke, gitu Kak Gus. Bagaimana Kak Gus? Oke, silakan. Silakan Kak, ada yang tanyakan lagi? Oke, silakan Kak. Kak Jumi hadir ya? Oh, Kak Jumi hadir. Kak Jumi, silakan Kak Jumi. Jika ingin ditanyakan, kita sudah. Izin Kak, bertanya Kak. Kak Armoko ya? Silakan Kak Armoko. Deadline-nya untuk RTL gimana Kak? Uploadannya. Untuk deadline RTL ya Kak ya. Nanti kita lihat sama-sama di kalender pendidikan PJOK-nya Kak. Oke, siap Kak. Oke. Ada lagi Kak? Cukup Kak. Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Ya, baik Kak ya. Kan itu kan kami ini hari Senin depan itu mulai ulangan itu Kak. Lalu gimana itu Kak untuk pelaksanaannya? Gitu. Oke, baik Kak. Jadi mungkin permasalahannya sama. Kita juga Senin depan tuh udah ulangan ya Kak ya. Iya. Nah, saya malah hari Kamis Kak mulai ulangan. Hari Kamis ini udah ulangan. Hari Kamis sudah ulangan Kak? Iya, Kamis ini. Lebih cepat ya Kak ya? Ini. Iya. Sesuai hasil rapat MKKS SMP Kak. Iya. Kalendernya cepat. Oke, baik. Kalau gitu untuk minggu ini kakak gimana? Kira-kira bisa terlaksana nggak untuk minggu ini? Yang pasti besok sama hari Rabu tidak bisa. Ya. Hari Rabu kan pemilihan. Hari Rabu kita libur. Kita Jomblo. Fajar Kak. Untuk pembagian rapat bagaimana Kak? Tanggal berapa ya kira-kira? Tanggal 14. Kira-kira sama nggak Kak untuk pembagian rapat? Kayaknya sama semua ya? Sama. Kalau nggak salah untuk kami tanggal 16 kalau nggak salah. Baik. Untuk due date-nya kita lihat dulu di jadwal. Itu soalnya gini Kak, setelah nanti kita selesai dalam pelaksanaan RTL ini sampai ke umpan balik, gitu ya Kak ya. Nah itu biasanya waktunya kalau nggak salah 1 minggu itu penarikan modul 3. Nah modul 3 itu yaitu RTL itu juga akan ditarik gitu. Nah kalau sudah ditarik otomatis kan nilai-nilai kakak tuh harus masuk tuh di dalam LMS itu. Apa tidak bisa dimundurin waktunya Kak Heru? Ego kan. Ayo. Ini mundur.
Ini agak anu sih Kak kalau mundur ini. Oke, kita bisa lihat dulu di RTL kita Kak. Sudah terlihat Kak untuk tampilannya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Mana November? Nah, ini November. Jadi kita pertemuan di hari Senin yaitu tanggal 25. Tanggal 25 ini ya Kak ya, asinkron hari ke-1. Nah, jadi waktunya itu sampai tanggal 9 Kak, tanggal 9 Desember. Bukan. Sorry Kak, sorry. Sampai tanggal berapa ini ya? Asinkron. Oh, sampai tanggal 2 Kak. Tanggal 2 itu kita sudah pertemuan tatap maya lagi untuk umpan balik RTL gitu. Nah, jadi waktunya 1 minggu nih Kak untuk pelaksanaan RTL. Kira-kira bagaimana Kak? Soalnya setelah itu nanti Kakak nih akan lanjut ke dalam bukti karya. Nah, bukti karya ini nanti enak aja sih, ini cuma pilihan dari kakak masing-masing. Mau bikin RPP boleh, bikin video pembelajaran, ataupun bikin sebuah review modul 1 sampai modul 3. Itu untuk bukti karya. Nah, kita di RTL ini waktunya hanya 6 hari. Gitu. Bagaimana Kak? Nanti disesuaikan di sekolahnya masing-masing di 6 hari ini. Bisa nego mundur 2 hari Kak. Kami diskusikan di kelompok nanti Kak. Jadi untuk yang masalah mundur kemungkinan gini Kak, kita bisa lihat di sini. Nah, kita penutupan itu tanggal 14 Kak. Tanggal 14 itu sudah penutupan. Terus kemudian di tanggal 11, 12, 13 ini bukti karya sama RTL itu harus sudah masuk ke dalam LMS. Nah, karena setelah ini akan ada rapat pleno kelulusan dari masing-masing peserta gitu Kak. Wisuda nih. Pak Toga Kak Dedi. Wisuda nih. Ayo. Penutupannya di pelang pisau, penutupan. Apakah tambahan detailnya nih nanti ini? Tatap muka. Ya, harusnya tatap muka asik ya Kak ya. Oke. Itu Kak untuk jadi 6 hari aja waktu kita melaksanakan RTL. Untuk masalah mundur mungkin gini. Untuk pengunggahan itu bisa aja sih mundur, tapi harus laksana baru bisa. Mungkin nanti bisa aja terkendala teknis jaringan atau apa, bisa dimaklumi aja. Terkendala cuaca Kak. Oke, cuaca Sini ini. sering sini. Oke. Lapangan sering banjir Kak, selalu banjir. Sama berarti Kak, kurang lebih sama kita. Halaman sekolahnya. Oke, baik. Gimana Kak? Ada yang tanyakan lagi? Itu untuk jadwal kita. Jadi tanggal 2 nanti kita ada umpan balik dari RTL-nya. Terus kemudian ada pengantar bukti karya. Kita masuki tatap muka. Berarti itu umpan balik nanti 2 JP ya Kak ya? Untuk uploadnya bisa lewat dari umpan balik Kak maksudnya? Itu aja sih Kak, nanti toleransi. Oke, Kak Mumpung, silakan Kak Mumpung. Ya, makasih Kak Heru. Ini pertanyaannya juga masih sama yang ditanyakan teman-teman. Cuman masalahnya kalau mereka kan lapangan aja yang banjir, sedangkan tempat saya itu enggak lapangan, sama-sama gedungnya juga banjir. Jadi gimana itu Kak? Jadi kalau di lapangan aja kan bisa kita bawa ke kelas, kalau
Kalau memang nggak bisa gitu kan. Tapi kalau yang kelasnya juga nggak ada ditelan banjir. Jadi banjirnya langsung anu ya Kak ya, ke dalam ruang kelas juga ya, tinggi juga ya? Itu Kak, kalau di tempat saya itu Kak, kalau sudah banjir sampai ke depan anu itu apa pintu gerbang yang masuk sekolah itu, jadi guru atau orang tua murid itu nggak kasih izin anaknya sekolah gitu masalahnya. Soalnya satu kampung tenggelam semua, maka masalahnya itu Kak, jadi mereka nggak mau kasih izin anaknya sekolah. Oke Kak, mumpung untuk masalah itu kan ini sebuah tantangan yang lumayan berat ya Kak ya. Apalagi banjirnya udah sampai ke dalam kelas ini. Kita mau pakai kelasnya juga kelasnya udah kebanjiran gitu kan. Itu Iya. poin nomor 8 tantangan itu. Jam sekolah. Poin nomor 8 itu. Jujur Kak Dedi. Iya, Tantangan itu Kak tantangan. Dedi. Tapi untuk guru-gurunya aman aja kan Kak mumpung? Ya, guru juga menghilang kalau banjir. Cari ikan gurunya, Oke. cari ikan. Menghilang semua gurunya. Oke, jadi gini Kak mumpung. Kak Kalau Jumi, untuk Kak Jumi. Ada yang untuk Ini mau ayo, bertanya, Kak silakan Jumi. Kak Jumi. Kak Jumi. Oke, silakan Kak Jumi. Ke senior ke Jumi. Nebeng di tempat kami Bu Mumpung kalau banjir di situ. Batam. Banyak Kabarin kelas, Bu banyak Mumpung. kelas. SMP, Yuk bersedia aja. Ayo ke sini. Kejumi SMP. Datang ke tempat Kamoko Enggak tuh, Kak Jumi. masalah. Kak Mumpung. Jam SD Bawan. Siapa aja menampung? Masa konsumsi lancar kamu. Oke, baik Kak. Oke, untuk permasalahan di sekolahnya Kak Mumpung, itu banjirnya bisa lama ya Kak Mumpung ya? Iya, kalau hujan terus nah lama. Kemarin aja seminggu. Oke, jadi nanti kita lihat kondisi kedepannya dulu ya Kak Mumpung ya. Makanya kalau minjam murid yang di sekolah lain nggak mungkin kan? Bisa kah? Aja bisa. Kalau untuk pinjam murid lain, kalau misalkan kondisinya seperti itu, nanti saya diskusikan dulu deh Kak Mumpung. Saya belum bisa menjawab dengan jelas, nanti bisa saya diskusikan, saya samakan persepsinya dengan fasilitator yang lain ya Kak Mumpung ya. Masalahnya ini waktu kemarin yang PPG itu Kak banyak yang nyoblos ke sekolah lain cari aman. Oh gitu ya Kak Mumpung. Oke baik. Nanti biar saya diskusikan dulu. Jadi nanti ada dua ya tadi dari Kak Moko dengan Kak Mumpung tadi ya. Iya. Iya. Baik Kak Mumpung. Oke baik Kak. Ada lagi Kak? Atau kita lanjut nanti di via chat grup atau gimana? Ya, lanjut di via chat grup aja Kak. Oke, chat grup. Baik. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya Kak ya. Karena ini waktunya sudah lewat berapa ini kita. Makanya kalau diskusi nggak cukup 1 JP ya Kak. Sudah 1 jam 30 menit ini kita udah hampir 2 JP Kak. Oke. Gak apa-apa Kak, 3 JP dijabanin Kak. Oke, kita lanjutkan yaitu pada sesi ini kita tadi udah merefleksikan, terus kemudian memahami penugasan RTL. Nah, selanjutnya adalah kita penutup sesi. Oke, baik Kak. Itulah tadi pertemuan kita dalam pelaksanaan rancangan tindak lanjut yang akan Kakak laksanakan, yaitu perlu diingat tadi dari ketiga komponen, ke 8 komponen itu ya Kak ya, harus bisa masuk ke dalam slide-nya. Terus kemudian untuk tantangan-tantangan yang kakak hadapi, tadi ada yang mau ujian sekolah, terus kemudian tentang kebanjiran,
Nanti bisa saya konfirmasikan jika kondisi tersebut seperti yang punya Kak Mumpung ini kayaknya lumayan besar kan permasalahannya. Nanti bisa saya sampaikan melalui via grup untuk keadaan sekolah yang dihadapi oleh Kak Mumpung. Nah, baik Kak, itulah tadi tentang materi hari ini, pengantar RTL. Mudahan semoga dalam pelaksanaan RTL yang akan Kakak jalankan nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak kehadirannya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, saya ingin mendengar suaranya dari Kak Jumi. Kak Jumi, halo Kak Jumi. Oke. Ayo Kak Jumi, mana suaranya? Oke, silakan Kak Jumi. Boleh membacakan pantun untuk kita semua. Hei, Asik. Silakan Kak Jumi. yang merdu suaranya Kak Jumi. Halo Kak Jumi ada? Sambil kuman Kak Jumi. Oh, sambil. Oke, baik, silakan. Ada yang berkenan untuk membaca pantun, Kak? Kak Dedi, dipersilakan Kak Dedi. Nah, Kak Jumi ada. Oke, Kak Dedi. Agus dipersilakan, ayo. Ada batuknya Kak Jumi. Mana Kak Dedi? Baca ndai kona Kak Dedi. Nah, Kak Halim kau baca. Ayo Kak Dedi, dipersilakan. Untuk pahe blengkung Kak Dedi. Ayo Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Ayo deh. Baik ya, nih, saya akan membacakannya. Kalau ladang banyak hama, Cakep. Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Oke. Hati masih ingin bersama, Cakep. tapi waktu habislah sudah. Belum Kak. Kegeser masih satu lagi. Ya, satu lagi kapan kerja? Iya Kak Dedi, bentar. Kegeser tadi. Sudah muncul belum Kak? Tidak. Tolong kameranya Kak Dedi diaktifkan. Oke, udah muncul Kak Dedi. Tidak, Kak. Ini video ya. Oke, lanjut ya. Pantun yang kedua. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa Mantap. dicari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga Asik. bermanfaat untuk kita semua. Oke, mantap. 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 Guru Terima CTU. kasih banyak Kak Dedi sudah membacakan untuk kita semua. Oke, baik Kak. Itulah tadi tatap maya kita pada hari ini. Semoga nanti Kakak bisa menjalankan RTL-nya lebih lancar dan disukseskan dalam pembuatan RTL. Oke, cukup sekian Kak kegiatan kita. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat Hari Guru Kita foto Nasional. bersama dulu. Belum. Oh iya. Belum. Guru berkan. Oke, silakan buka kameranya. Kak Jumi Aduh. rasain tuh apa tuh? Mulai robak jangkut aku tuh Kak Wani, Kak Ferry, Kak Mumpung, Kak Armoko sudah. Kak Jumi mana Kak Jumi? Kami nggak hadir hari ini ya. Kak Melani nggak ada kayaknya. Kak Melani, kecapean kayaknya tadi habis bagikan door prize kayaknya. Oke, siap. 1. Oke. Oke, baik Kak Ferry. Belum.
Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1. Wah, Kak Jumi. Oke, siap. 1, Akhirnya. 2, 3. Gaya ekspresi hari ini, Kak. Kita Belum Kak Kak Jumi, Jumi. belum. Kak Jumi Jumi dulu. kok hilang. Ayo Kak Jumi. Jangan melarikan diri Kak Jumi. Ayo Kak Jumi. Bentar, saya hapus dulu itu angkat tangannya Kak Jumi. Bahaya. Jarinya bahaya, mengkhawatirkan tuh. Oke, siap Kak. Gaya ekspresi hari ini kita dua kali lagi zoom. Oke Kak Dedi sampai bersuara ekspresinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas kehadirannya pada hari ini. Saya tutup kegiatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Ya, selamat Malam. Oke. Hari Guru. Malam Kak Jumi jangan Selamat kabur Hari Kak Jumi. Guru. Hari Guru. Kawan-kawan Ada Apa saya. Kak Gus? Iya, Apa Kak selamat Gus? Hari Guru kakak-kakak Kak semua. Gus. Selamat Hari Guru. Ayo. Waalaikumsalam. Baik, izin lab.